Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali dalam program Ngobrol-Ngobrol Santai, Ngopi Bareng. Ngopi Bareng bersama dengan Pak Razi. Bersama dengan saya pada hari ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai pada hari ini. Tapi sebelum kita pergi pada topik kita tu, saya mau tanya ya. Apa saya mau tanya? Saya mau tanya Imron ya. Mas Imron, apa sebenarnya maksud Assalamualaikum itu? Oh, dalam doa itu maksudnya apa itu? Memberikan doa. Doa itu maksudnya apa itu? Semoga engkau selamat dan Allah selalu memberikan keberkahan dan rahmat. Masya Allah. Itulah maksudnya ya. Assalamualaikum itu sebenarnya kita mendoakan kepada teman kita, orang yang kita memberi salam itu, semoga Allah memberikan keselamatan, kerahmatan dan keberkahan kepada orang itu. Jadi sebenarnya guys ya, kalau kita melihat maksud doa Assalamualaikum tu ya, kalau kita ucapkan dengan tulus itu memberi makna yang sungguh bererti ya. Sebab itulah digalakkan apabila orang memberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawabnya dengan full juga itu ya. Kerana orang memberi kita full, takkan kita jawab balik, kita kasih balik kepada dia keadaan yang kurang kan. Ini kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam saja kan. Kalau boleh kita jawab pun sama juga guys ya. Jadi itulah maksud sebenarnya. Oh, ini laki ya kita ya. Bukan apa ya. Itu kadang-kadang apabila kita mengucapkan sesuatu itu kita ambil dalam bahasa Inggeris take things for granted ya. Kerana itu satu budaya, maka kita lakukan sesuatu budaya. Sebenarnya pada saya itu adalah satu perkara yang kurang tepat sekali, kurang jelas sekali. Itu sebenarnya adalah doa. Doa daripada teman yang ingat kepada kita, yang peduli kepada kita, yang mendoakan kita semoga kita sentiasa diberikan kerahmatan, keberkahan ya dalam tugasan kita seharian-harian itu. Okey guys jadi macam ustaz pula ya. Tausiah sedikit ya. Jadi gitulah ya guys ya. Okey. Topik pada hari ini satu topik yang agak menarik buat saya. Kita kadang-kadang kita harus memilih satu topik agak kontroversi lah ya. Dunia ini bukan tempat yang bahagia. Ya. Dunia ini bukan tempat yang indah untuk didiami. Bagaimana pandangan, saya pergi pada pandangan Imron dululah sebelum pergi pada yang lain. Bagaimana pandangan Imron? Kenapa Pak? Bagaimana pandangan dia sebenarnya ada dia punya di belakang tu. Oh gitu. Dunia ini bukan tempat yang indah untuk didiami kecuali kita mengindahkannya. Kita mengindahkan tempat kediaman itu. Itu maksudnya begitu. Jadi cuba ibu memberi sedikit huraiannya. Ya, kita akan membuat dunia ini menjadi lebih indah seperti apa yang kita mau kalau kita mau mengupayakan keindahan itu. Oh gitu ya. Kira-kira begitu Pak? Atau gitu ya. Kalau pandangan Miguel bagaimana Miguel? Ya kita yang menentukan Pak. Oh gitu. Kita yang sebagai desain interiornya lah. Oh gitu ya. Dunia ini kan bisa banyak tempat kerja, rumah. Yang menentukan indah apa enggak ya kita Pak. Kita ya. Yang bikin kita nyaman ya kita Pak. Kita ada Royal Crown Ambassador Erwin juga. Ini bagaimana Bin? Pandangan orang-orang yang hampir seusia dengan saya ini kan Bin? Jadi dunia nggak indah ya kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, sebenarnya begitu guys ya. Saya belum tanya cewek-cewek ini lah, kita ada milenial ini nggak begitu tanya. Sebenarnya begini ya guys ya. Kadang-kala adalah memang kalau kita mengerti tentang maksudnya ini, kita bisa kaitkan dengan apa jua yang kita lakukan. Sebagai satu contoh ya, di saat kita berkarir ataupun kita bekerja ya, di tempat pekerjaan kita itu dia sebenarnya bukan satu tempat yang indah. Kalau kita stres, kalau kita tidak bisa mengubah suasananya itu. Sama juga apabila kalau kita berada di dalam perusahaan kayak macam Keling ini ya. Kadang-kala kita rasa stres dan kita mau pindah ke tempat lain dan sebagainya. Dan apabila kita pergi ke tempat tersebut juga, kita juga akan merasa stres juga. Kerana tempat itu, dunia ini bukan tempat yang indah. Tanggungjawab kita adalah untuk mengindahkannya. Sebagai satu contoh ya, kalau kita bermain dalam bisnes jaringan ini ya. Jadi untuk membuat kita bahagia dalam kita menjalankan bisnes ni, yang pertama hubungan kita dengan upline kita harus nyaman,
harus senang, harus kalau bisa itu ada sedikit berunsur kasih sayang. Ini kasih sayang ni jangan tersalah pula, bukan saya macam isteri, itu beda ya. Kita saling sayang menyayangi, caring satu sama lain. Sama juga dengan downline kita, crossline kita dan sebagainya. Kalau suasana ini kita bisa create kan, maka kita akan rasa nyaman dan bahagia berada di suasana tersebut, di tempat tersebut. Sebab itu dalam hadis mengatakan bahawa hadis atau Al-Quran itu ya, rumahku adalah syurgaku. Itu kurang lebih lah pesan daripada Rasulullah itu ya. Rumahku adalah syurgaku ya. Kalau kita tidak bisa mengisi rumah itu, maka dia sudah gaya bukan macam syurga lagi. Kita lihat isteri kita, kita cemberut ya gitu, isteri kita pun ini kalau kita cerita tentang suami isteri ya, ada orang cerita begini ya. 10 tahun di saat kita bernikah, ini bagus untuk Nadia ya, Nabila ya. Di saat 10 tahun pertama kita menikah sama-sama, I love you, you love me. Kita bicara dengan isteri kita, I love you, isteri kita jawab, you love me. I love you too, kata dia. 2 tahun pertama itu, Pak. Berapa tahun? 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ya. Tapi setelah itu apabila telah memiliki anak dah mulai dewasa, kita ngomong I love you pada isteri kita, apa ini orang tua ini, ada kerja lain katanya. Ini benar-benar ini. Jadi pulang cepat pun salah ya. Suami pulang cepat ke rumah pun salah. Dicerebetin oleh isteri kita gitu kan. Kita pulang lambat pun salah. Benar kan? Ini normal ya. Jadi di saat setelah usia pernikahan 5 tahun, maka suaminya rasa dicerebetin oleh istrinya itu. Tapi ingat ya, dia akan berputar balik. Setelah dia atas 20 tahun, 30 tahun ya, tiba-tiba macam ada satu video yang pernah saya nonton kan. Sayang, kata suaminya. Sekali istrinya pun datang kan. Panggil saya, aku panggil kamu, aku panggil burung itu. Ini kisah rumah tangga nih begitu. Jadi awas ini. Jadi putaran gitu ya. Jadi awal pertama I love you, you love me ya. Awal kedua mulai isteri dah mulai cerebetin suaminya. Tapi awal ketika penghujung suaminya dah mulai rasa resah aja di rumah gitu kan. Ini jadi guys jangan jadi kayak gitulah ya. Okey, kita kembali kepada urusan. Ini bagus untuk pedoman gulungan-gulungan milenial ini. Ya. Jadi kita berbalik tentang urusan bisnes ini ya. Sekarang ini seringkali saya mengingatkan kepada teman-teman ahli keluarga besar dalam Keling ini, mengatakan bahawa mereka yang telah berusia 40 tahun, 50 tahun ke atas ini, bilangannya itu tidak berapa ramai lagi, sudah tidak banyak lagi. Tapi yang paling banyak adalah gulungan-gulungan milenial ini tadi. Jadi sebab itu di saat kalau kita mau membesarkan bisnes kita membesarkan organisasi kita, apa saja. Kalau kita lihat, kita ini sama ada benar atau tidak, di dalam kelompok kita itu harus banyak mereka-mereka yang gulungan milenial ini tadi. Jadi untuk mereka senang kepada kita, berbalik dalam topik ini tadi, untuk mereka bahagia bersama dengan kita itu tadi, ramuan yang kita lakukan, makanan yang kita siapkan, hidangan yang kita siapkan untuk mereka ni tadi harus sesuai, cocok dengan selera mereka. Sebab itu guys ya, bersama saya hari ini kita undang ada 2 benar-benar milenial, tapi ada satu yang milenial yang sudah menjadi ibu. Ini semua kenal Nabila ya. Semua Nabila. Nabila usia berapa Nabila? 28 masih milenial lagi lah ya. Ini Laila ini. Sudah kolonial. Sudah kolonial ya. Ini Nadia ni benar-benar milenial ya. Saya mau tanya sedikit tentang Nadia lah Nadia ya. Ya boleh. Apa yang membuat Nadia tertarik? Nadia tertarik di dalam sesuatu organisasi itu, dalam sesuatu bisnes yang Nadia tertarik untuk, contohnya kayak macam di Keling inilah ya. Apa program-program tu yang membuat Nadia dan teman-teman itu merasa senang, nyaman, bahagia dan itulah happy lah. Apa program-program yang harus berada di situ? Sebenarnya yang paling beragam karena Uncle dan yang lainnya udah masuk ke sosial media nih Uncle. Itu gitu. ranahnya milenial banget nih. Jadi milenial tuh udah mulai ngeliat market kan. Sekarang udah banyak milenial yang aku lihat aktif jalanin Keling karena sosial medianya udah on. Udah banyak banget konten-konten yang bagus yang udah disajikan sama Keling. Nah, kayaknya akan lebih bagus lagi kalau masuk TikTok Uncle. Oh, TikTok ya. Iya. Jangan TikTok.
TikTok saya lagi digandrungin banget sama. Oh, gitu ya? Iya. Di TikTok tuh kalau menurut Nadia nih, karena TikTok itu kan lagi banyak banget ragam kontennya nih. Jadi kalau misalkan aku ngeliat dari Instagram, Facebook, sama YouTube, itu kan udah beragam banget nih konten-kontennya nih. Kalau masuk TikTok, kayaknya bakal lebih keren banget viralnya. Karena di TikTok tuh ada bisa joget, bisa ngasih saran. Oh, gitu itu ya? ragamnya orang Keling banget nih. Kan orang Keling tuh banyak banget warnanya kan. Nah, jadi udah selaras nih sama warna milenial kalau masuk Gitu ya. TikTok. Jadi kita harus main TikTok lah ya. Iya. Jadi ingat ya guys ya, kalau kita bicara TikTok bukan nari-nari saja, dia ada motivasi, edukasi dan sebagainya di situ ya. Mungkin karena kita buka satu tombol saja, maka pergi ke situlah ya. Jadi macam saya katakan tadi, ini juga perlu harus kita memahaminya karena ini juga akan menunjukkan masa depan. Kerana saya ingat dalam satu hadis mengatakan bahawa Saidina Ali ya, hari ini kita bicara banyak hadis lah kerana ada golongan milenial ini. Ali mengatakan bahawa kalau kita mau lihat bagaimana sesuatu negara itu berlaku di masa depan, lihat kepada anak-anak muda sekarang ini. Kalau anak-anak muda ini bagus, hebat, positif, pintar dan sebagainya, insya-Allah negara itu akan maju. Tetapi kalau anak-anak muda itu rosak, binasa, narkoba, tahu hiburan saja, malas bekerja dan sebagainya, maka akan jahanamlah negara itu. Sama juga kita kaitkan dalam bisnes kita. Kalau banyak daripada golongan-golongan muda yang milenial bersama dengan grup kita ini, jaringan kita ini, dan mereka produktif. Mereka produktif, Anda akan bahagia, Anda akan senang, dan perusahaan pasti senang lah. Jadi mulalah ya, mula kita jangan terlalu bangga dengan pencapaian kita di masa lalu, sebab pencapaian masa lalu tidak menjaminkan pencapaian di masa akan datang. Ya, jadi Nabila mau nambah dikit-dikit Nabila. Apa ya? Kalau Bila sih, menurut Bila milenial ini memang untuk membangun suatu bisnis itu kan butuh tokoh ya, Uncle ya. Nah di Keling ini menurut Bila kelebihannya kita bertumbuh di sini dengan melihat satu sosok-sosok orang yang menunjukkan bahwa dengan kita bukan siapa-siapa, dibimbing oleh orang yang tepat, atau di Keling kita sebutnya upline ya. Nah itu kita bisa jadi punya harapan untuk menjadi orang yang lebih sukses gitu. Kadang-kadang kalau di dunia muda ini kan mereka jalan aja tanpa ada tujuan, tanpa ada yang bimbing. Kalau di Keling ini kita ada orang-orang yang maksudnya memberikan contoh gitu, jadi supaya kita jadi termotivasi untuk bisa jadi seperti banyak lah yang muda-muda ya, maksudnya udah jadi Royal Ambassador kayak Om Andi Bejo gitu. Itu kan anak muda bahwa dengan penghasilan maksudnya umur 30 tahun ke atas 30 sampai 35 tahun udah punya penghasilan 100 juta rupiah umpamanya kayak gitu. Oh gitu ya, 100 juta tuh besar. Iya, besar. Kalah gaji menteri itu ya. Gaji menteri yang benar lah kalah. Ya. 100 juta itu besar itu ya. Lela mau nambah apa Lela? Ni Lela, kalau Lela ini salah satu saya punya anak saya yang benar-benar loyal bersama dengan Keling ni, alhamdulillah lah ya. Kalau saya ketemu dia sering saya nyanyi Lela, Lela, oh Lela. Lela mau nambah apa Lela? Iya, justru Lela loyal di sini karena memang salah satunya karena Pak Razi gitu. Waduh, kan. mantap. Bukan karena apa-apanya, tapi karena Pak Razi seorang pemimpin yang luar biasa. Jadinya Lela tetap bertahan di sini. Oh gitu. Ada persoalan kan, ini kita sering ulang-ulang kan. Apa itu cinta? Apa itu kasih sayang? Saya jawapan saya, apa falsafah saya tentang cinta dan kasih sayang? Saya ngomong very simple. Saya ngomong cinta dan kasih sayang itu gampang. Kita lihat orang itu kita cinta, kita lihat orang itu kita sayang, itu simple, mudah. Yang susahnya maintain. Maintain itu. Macam kita dalam keadaan rumah tangga lah ya. Kita lihat cewek itu jangan kata rumah tangga lah, kita pacaran. Kita lihat kita jatuh cinta, sayang itu gampang. Tapi maintain di saat dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemahuan kita, keinginan kita, itu yang akan kita stres. Bagaimana cara kita maintain kan itu? Itu yang paling susah sekali. Memberi dan mendapatkannya gampang, tapi maintainnya itu yang susah. Ingat guys ya, jatuh cinta gampang, tapi maintain cinta itu sulit. Ada pengorbanan yang harus dilakukan itu, terutamanya dalam pengorbanan perasaan kita. Bagaimana ya? Pastinya lah dalam sesuatu yang berlaku itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita maintainnya itu. Itu yang very important, itu yang paling penting sekali. Ya, jadi semoga kepada mereka yang terlibat, sama ada Anda bekerja ataupun Anda menjalani bisnes jaringan digital network marketing bersama dengan Keling ini,
do the best. Kalau bisa sampai ke angka 7. Cerita tentang angka 7 itu ya. Kenapa seringkali dalam agama mengatakan angka 7 itu adalah yang tertinggi. Cuba cerita dikit Gus Imran. Hari ini kita campur-campur lah sebab golongan milenial ini ya. Tapi sebelum itu Imran, baru-baru ini ya Lela ya. Baru-baru ini saya bicara kepada grup mahasiswa yang magang di sini. Saya bicara ini perbedaan zaman Nadia dengan zaman saya ataupun zaman Om Erwin inilah. Beda. Zaman kita dulu, saya sering mengatakan bahawa dengan segulung ijazah yang kita dapat daripada universitas itu kerja sudah menunggu di luar. Tapi zaman sekarang ini, ijazah itu tidak menentukan masa depan kita. Karir itu tidak dipersiapkan buat kita. Tapi kita harus create karir itu. Jadi kalau kita tidak siap karir itu, maka diibaratkan peti jenazah telah menunggu kita itu tadi. Maka air mata orang tua kita yang berkorban selama ini, yang mengantar kita, mengikat perut mereka kan untuk menghematkan wang untuk mengantar kita ke kuliah dan sebagainya itu tadi, dengan mengharapkan setelah itu kita membantu mereka tidak akan tercapai. Karena susah banget sekarang cari kerja. Ini perbedaan zaman milenial dengan zaman gaya macam uncle dulu lah. Mereka panggil saya uncle guys. Jadi saya pun ikut saja lah ya. Zaman milenial beda banget ya. Sebab zaman sekarang kita recruit, tetapi zaman sekarang ini adalah kalau kita berani, kreatif dan bervariasi dalam apa yang kita lakukan, untuk anda sukses lebih gampang daripada zaman kita dulu. Sebab dia punya kenderaannya cukup mantap sekarang ini. Kalau dulu paling-paling kita nonton TV hitam putih ya. Mau iklan mungkin mikir apa ini ya. Tapi sekarang ni gampang saja. Yang penting adalah kita memiliki ilmu. Kalau kita cerita tentang ilmu, ingat ya, ayat pertama yang diturunkan di muka bumi ini adalah berkenaan dengan ilmu. Ayat pertama itu ya, Iqra kita. Ilmu. Jadi ilmu ni penting. Jadi janganlah selama ini, saya ingatkan teman-teman yang mempunyai jaringan, galakkan jaringan kita ni belajar, ambil ilmu ya, biar mereka itu sukses. Karena mereka sukses, kita senang. Kita akan senang, kita akan bahagia. Minimal mereka tidak akan menyusahkan kita. Itu yang paling penting sekali. Sampai ke angka 7 tadi. Kepada maksimal. Kenapa angka 7 itu Imran? Angka yang tertinggi itu. Ya, karena Allah banyak menjadikan angka 7 sebagai simbol seperti 7 lapis langit, penciptaan bumi dalam 7 hari, dan memang tidak ada hari setelah hari ke-7. Hari gitu ke-8 ya? kembali ke 1 seperti itu. Dan lain sebagainya. Benar ya. Saya ingat dulu waktu saya belajar dulu, guru saya mengatakan neraka tu ada 7. Pintu neraka 7. 7 neraka, tiap neraka tu ada pintu dia. 7. Ya. Surga juga ada. Surga ada 7. 7 surga ada pintunya. Tergantung kepada amalan seseorang itu. Ingat ya, yang paling penting jangan neraka jahanam. Jadi pintu yang paling bawah itu, yang paling jelek ya. Dan jangan lupa ada satu perkara lagi guys ya. Ini sebagai satu sharing ya, sebagai satu ilmu. Usia juga dia ada 7. Dia ada 7 usia ya. Bisa nggak sharing-sharing ya? Bisa ya. Yang pertama, ini sebagai hari ini kita ngobrol-ngobrol santai lah guys ya. Kerana bagus juga sebagai satu mengingatkan kita kembali. Yang pertama dibicarakan tentang usia, dalam bahasa Arabnya robik. Usia robik itu di saat kita lahir sehingga kita usia 2 tahun. Ini very sensitive. Ini namanya usia robik, bahasa Arab. Ingat ya, daripada lahir sampai 2 tahun. Kemudian usia fatim. Yang kedua usia fatim. Ini bagus juga kepada ibu-ibu muda ini. Fatim tu antara 2-5 tahun. Fatim maksudnya cerdik. Jadi ingat ya, usia 2 hingga 5 tahun, ibu dan ayah jangan mengajar dia perkara-perkara yang jelek. Kamu susahkan akulah, kamu itulah macam-macam. Itu cepat banget dia nangkap itu. Jadi kalau bisa usia 2-5 tahun tu ajar dia perkara yang positif. Kerana ini adalah apa saja yang kita kasih, dia akan cepat nangkap. Itu namanya Fatim. Ini baru dapat anaknya nih. Ingat ya, kalau kita mau anak kita ini membahagiakan kita, ya itu usia yang kedua, nama usia Fatim, 2 hingga 5 tahun. Dan yang ketiga tu namanya Shobi. Shobi itu bocah lah ya, antara 7 hingga ke 10 tahun kalau tidak silap saya. Secara laju-laju ya, kemudian dipanggil gulam, itu hampir balik lah 10 hingga 15 tahun. Kemudian syab, muda,
Macam mereka ni lah 15 sampai 30 tahun yang dipanggil milenial itu tadi lah. Ni kalau bahasa Arabnya dibilang syab gitu dia. Kemudian kahal, dan terakhir ini macam saya inilah adalah usia syekh. Apa itu bisa panggil saya syekh lah. Pak Syekh itu 50 tahun ke atas hingga akhir hayat. Ya. Jadi sebagai satu mengingatkanlah betapa dalam keadaan kita memberi sesuatu itu jangan lupa adalah untuk memberi yang terbaik. Ingat ya, sebab rumahku adalah syurgaku. Kedamaian itu sebenarnya harus kita sendiri yang buat dan harus kita sendiri yang memulakannya, dan insya-Allah dengan kedamaian ini kita akan bahagia. Ini Om lah memberi satu nasihat lah. Sebab itu saya sering mengatakan bahawa dalam kata-kata saya inilah, hidup tanpa tujuan, mati kita. Tujuan tanpa tindakan juga mati. Tindakan tanpa kasih sayang juga mati. So we must love. Jadi untuk kita hidup, yang pertama kita harus ada tujuan. Yang kedua kita harus tindakan. Dan tindakan itu harus kita kaitkan dengan caring, kasih sayang itu tadi. Jadi jangan lupa guys ya, di saat kita membangunkan karir kita, jangan kita stres. Kalau kita penuhi diri kita, jiwa kita ini dengan perasaan kasih dan sayang. Sayang pada upline kita, sayang pada crossline kita, sayang pada keluarga kita, sayang kepada downline kita. Dan sebab itulah macam saya katakan tadi, berhati-hati. Untuk memberi kasih sayang itu very simple, gampang. Tapi untuk maintainnya itu membutuhkan pengorbanan. Berkorbanlah sedikit untuk hasil yang benar-benar besar itu tadi. Jadi guys, kurang lebih ini segmen kita yang pertama. Sebelum kita pergi pada segmen yang seterusnya, kita akan melihat beberapa klip video tentang sejarah-sejarah kenangan lalu, yang mungkin dengan kenangan ini akan membuat kita merasa terharu, bahagia, bersemangat, dan kadang-kadang enaknya itu akan menerbitkan balik rasa kerinduan, kerana kasih sayang ini dia ada klik dengan rindu, kangen itu tadi. Bila dia ada kangen itu tadi. Dengan banyak kangen, banyaklah kasih sayang itu tadi. Mudah-mudahan ini akan create satu kasih sayang yang penuh di dalam rumah besar Keling ini. Insya-Allah semoga Keling ini akan terus bertahan, maju dan terus maju sehingga ke 1000 tahun lagi. Okey guys ya. Kita istirahat sebentar sambil kita ngopi-ngopi ini. Iya, Pak. Okey. Karena ini TikTok Pak, jadi kita bilang mereka juga dengan cara TikTok Pak. Bagaimana? Guys, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ngopi dulu.
Okay guys, kita ketemu sekali lagi. Saya sebelum saya pergi kepada soalan daripada netizen, jadi bahasa-bahasa sekarang ni netizen. Kalau bahasa netizen, kalau Indonesia netizen. Dan ngomong netizen apa? Netizen. Netizen itu ya. Jadi ada istilah Pak, maha benar netizen dengan segala jari-jarinya Pak. Gitu ya. Okey, sebelum kita pergi pada soalan daripada netizen itu tadi, saya ingin mengaitkan dikit apa yang dikatakan oleh Nadia berkenaan dengan social media. Memang satu cara untuk membuat anak-anak muda ini merasa nyaman, senang dan merasa happy. Sebab kalau tidak happy, maka dia akan stres. Kalau stres, kabur dia. Berbalik tentang topik tadi, rumahku adalah syurgaku tadi, kita harus membuat orang happy. Jadi harus banyak permainan-permainan. Kalau sering saya kaitkan macam permainan. Jadi sebab itulah kenapa guys ya, saya mengharapkan anda benar-benar memahaminya. Kenapa di dalam Keling sekarang ni kita banyak bermain social media, online, digital dan sebagainya, adalah tujuan kita adalah untuk menarik leader-leader masa depan ini. Sebab mereka inilah sebenarnya yang akan menentukan hala tuju kita. Mereka ni sebenarnya akan membuatkan kita ni menjadi raksasa digital network marketing ni tadi. Sebab itulah jangan lupa guys ya, kalau kita merasakan bahawa kita sudah capek, lelah, sulit untuk menangkap tentang ilmu-ilmu baru ni, enggak apa-apa. Itu bukan satu kesalahan. Itu mungkin hukum karma itu kan. Tapi itu enggak apa-apa. Tapi menjadi satu kesalahan kalau kita tidak mendorong, menggalakkan jaringan kita ni, mereka belajar, mereka bermain online dan sebagainya, kerana inilah yang akan membuat insya-Allah omset kita ini, omset anda, kalau omset anda ni insya-Allah omset Keling lah akan menjadi besar dan sebagainya. Ingat kata-kata saya, kita menyerang, kita menarik itu pakai online. Kita tarik mereka masuk dalam rumah kita ini, ya, dan kita ada program nanti selepas itu untuk create kasih sayang tu tadi dengan program-program offline kita. Insya-Allah kita akan lakukan supaya mereka benar-benar merasakan bahawa ini bukan semata-mata karir, tapi ini juga adalah karir plus happy, business come happiness. Ini yang kita create di sini, dan ini sebenarnya keistimewaan kita, perbezaan kita tadi. Sebab tujuan saya bukan semata-mata untuk menjadi juara kandang, jago kampung, tidak. Tujuan saya adalah kita mau menjadi jago juara international, ya. Dan ini akan membuat sesiapa saja yang berada di dalam Keling ni nanti, mereka menjadi seorang pembisnes, usahawan, businessman, atau businesswoman yang bukan berpenghasilan 10 juta, 20 juta, kalau boleh di atas 100 juta. Tapi yang paling penting adalah, ingat ya, yakin, iman. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman adalah yakin seyakin-yakinnya. Percaya. Anda benar-benar percaya bahawa anda bisa, insya-Allah. Yakinlah bahawa anda bisa. Dengan program-program yang telah kita susun ni tadi ya, anda cuma klik, layari, masuk ke website Inspirasi, semua telah kita siapkan di situ. Yang penting anda belajar saja. Kalau anda susah, ajak anak anda sekali. Kalau suami dah rasa pusing-pusing, ajak isteri sekali ikut. TikTok ni juga kita akan bawa di dalam nano influencer nanti insya-Allah ya, supaya anda faham kan. Jadi apa cara sekalipun, jangan kita terkongkong ya. Terkongkong dengan satu cara, kita pakai banyak cara. Kita happy, kita serang, insya-Allah ya. Masa depan tu cerah. Masa depan tu cerah ya. Yakinlah bahawa insya-Allah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Kiamat bukan besok, insya-Allah ya. Ya, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi urusan kita adalah melakukannya, bertindak. Pasang impian, tindakan, happy dengan kasih sayang tu tadi. Insya-Allah ya. Okey, terakhir saya rasa mungkin ada soalan daripada teman-teman kita ya. Ini pertanyaan dari netizen Pak, terkait sikap atau attitude dalam menjalankan bisnis. Nah, ini kalau menurut pandangan Pak Razi seperti apa Pak? Sikap kita yang benar dalam menjalankan bisnis Pak. Ini ingat balik ya, ini soalan cepu mas. Saya cepu mas ya. Kantung mas, soalan kantung mas ya. Pada saya hakikatnya beginilah ya. Dia menjadi satu sikap ni tadi, dia awalnya daripada kebiasaan. Kebiasaan yang melahirkan satu attitude sikap, kebiasaan. Dan kebiasaan ini yang berlaku adalah disebabkan kadang-kala, bukan kadang-kala ya, memang seringkali dia terjadi adalah kerana waktu kita kecil dulu kita sering melakukannya, maka bila kita telah dewasa,
dia telah melekat ke dalam tubuh kita, dan ini menjadikan satu attitude kebiasaan. Sebagai satu contoh, macam dulu saya pernah cerita dengan peserta-peserta Best of the Best, kepada yang pernah mengikutinya mungkin anda ingat, tapi kepada yang tidak pernah mengikutinya, anggapkan sebagai satu refreshment lah, sebagai satu usik mengusik lah ya. Saya sering mengatakan begini, waktu zaman saya sekolah dulu, kita libur Sabtu dengan Minggu. Sekarang satu minggu lega ya, satu minggu ya. Dan kita punya sepatu kita warna putih. Warna putih ya. Jadi waktu kita pulang hari Jumaat, hari Sabtu itu, orang tua kita mengatakan cuci sepatu itu. Kita mikirkan, nggak apa-apa, hari Senin sekolah kan. Jadi kita tangguh, nggak apa-apa lah bu, nggak apa-apa lah bapak ke apa, kita ngomong besok sajalah sebab hari Senin kan sekolah. Kerja yang kita bisa lakukan hari Sabtu, tapi kita lakukan pada hari Minggu. Akhirnya hari Minggu baru kita cuci, itu pun terlupa. Siang baru kita cuci, kita jemur di luar, hujan pula itu kan. Besok ada kerana hujan, sepatu kita masih basah, orang tua kita pun letak di kalau di Malaysia ngomong api itulah, diang api tepi itu kan. Supaya dia cepat panas kan. Tiba-tiba terlupa, terbakar sepatu kita. Gitu, kan? Ada sikap ini tadi. Bila sampai ada besar, sesuatu yang bisa kita lakukan hari ini, kita wait for tomorrow. Tiba-tiba there is no tomorrow for you. Dia menjadi satu kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kerja bertangguh-tangguh. Menunda. Yang harus kita lakukan hari ini, do it today. Kalau boleh kerja besok pun, hari ini kita lakukan. Semoga besok itu kita boleh lakukan pekerjaan yang lain. Ini attitude. Ya. Yang kedua ni adalah malas. Malas kan? Kerana kita asyik bermain-main, itu ini dan sebagainya, pasti kita akan malas melakukan sesuatu benda yang baru. Malas kita kan? Malaslah. Bila jawab, kenapa enggak dilakukan ya? Kita asyik main kan? Kita malas kan? Tapi kalau kita kaitkan, akhirnya bila sampai ke dewasa, dia akan menjadi satu sikap. Pernah enggak dengar cerita kura-kura dengan kalajengking itu tadi? Pernah kan? Mungkin anda ingat kisah kura-kura dengan kalajengking itu ya. Kisahnya begini ya, kurang lebih ya guys semua ya. Kura-kura dengan kalajengking ni sahabat baik. Tiba-tiba di tempat kediaman mereka itu berlakulah satu wabak macam corona ini. Wabak tak mau, kurang lebih begitulah ya. Kering kutak habis semua mati. Jadi untuk mereka hidup ni tadi, mereka harus menyeberang sungai yang luas ke tempat lain, tanah yang kawasan lain, di situ yang subur. Jadi kura-kura dia bisa menyeberang. Kalau jengking nggak bisa, dia kalau masuk air matilah dia kan. Jadi kura-kura bilang, aku harus menyeberang, kalau tidak aku mati. Kalau jengking bilang, bawa lah aku nggak boleh bawa kamu, kata dia kan. Kerana kebiasaan kamu menyengat. Kalau jengking kan suka menyengat itu kan. Bisa mati itu. Ya. Kata kura-kura, kamu jangan. Aku kalau bawa kamu, nanti tiba-tiba kamu sengat aku waktu kita menyeberang air itu, mati aku nanti. Sekali kalau jengking kamu jangan bodoh, kalau aku sengat kamu mati, aku juga mati kan. Pasti aku akan hilangkan kebiasaan aku ini kan. Aku tidak akan menyengat kamu, jangan bimbang. Ingat ya. Jadi terpedayalah benar. Jika kata di kura-kura kan. Jadi okey, duduk belakang aku. Jadi duduk ada kat kepala kura-kura itu kan. Sampai ke air itu kan, dah menyeberang itu kan. Kalau jengking tu kerana kebiasaan suka menyengat. Menyengat kan. Dia suka menyengat, dia tak tahan kan. Dia mau sengat, tapi dia mikir, kalau aku sengat, kura-kura ni mati, aku juga mati kan. Oh, dia tahan. Bila sampai sudah 3/4 sungai itu dah mau sampai, kerana enggak tahan sangat kebiasaan ni, dia sengat dah kepala kura-kura itu. Kura-kura itu pun habislah mau tenggelam, tapi sebelum mati pesan kura-kura, kamu kan dah janji kamu tidak akan sengat aku mati, kamu juga mati. Apa boleh buat kura-kura, memang kebiasaan aku suka menyengat kan. Matilah itu ya. Jadi ingat guys, kebiasaan kita ini, kalau kebiasaan kita ini, kita cemburu melihat kesusahan orang lain kan. Kita mau bunuh dia supaya dia enggak boleh tinggi dari kita, habislah kita, kerana dia mati, kita juga akan mati. Jadi kalau boleh kita dorong dia. Kalau boleh kita sebagai contohnya, sebagai upline lah. Sebagai satu contoh, kalau downline kita lebih bagus dari kita, dorong dia, galakkan dia. Jangan, wah enggak boleh, aku cari satu jalan supaya dia enggak boleh lebih besar, lebih baik daripada aku. Mati dia, lama-lama kabur dia. Kalian juga kabur, mati. Jangan. Dorongkan dia, jangan bimbang. Guru yang terbaik kalau dia bisa melahirkan murid yang terbaik, lebih bagus daripada guru itu sendiri. Ini yang harus ada dalam diri kita. Tapi gampang dibicarakan, tapi susah dipraktikkan ya. Kadang-kadang kita sebagai, maaf lah Bin ya, kita sebagai royal kan, tiba-tiba downline kita baru
Diamond tiba-tiba dia punya prestasi lebih bagus dari kita dah mula, kamu tu Diamond Agro Royal kan. Jangan galakkan dia, kamu luar biasa, bagus itu. Kalau boleh biar dia lebih besar daripada kita. Sikap ini yang harus pada diri kita, guys ya. Kalau anda mempunyai sikap yang tak mau lihat orang lebih bagus dari kita, anda ni persis kayak macam kalajengking itu tadi. Jangan jadi kalajengking. Ya, ingat, anda mati, kura-kura juga akan mati. Ingat guys ya. Okey guys, kurang lebih itulah kisah pada hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di siri yang berikutnya Ngopi Bareng sama Mitra Razi. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan follow. Jempol, angkat jempol kepada program ini. Semoga insya-Allah kita akan bisa berbagi ilmu, saling mengingati antara satu sama lain ya. Okey. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan kerana dengan kemungkinan dengan pertanyaan anda itu tadi kita akan jadikan tema di dalam program ini. Ingat, program ini bukan program saya sendiri, program adalah program kita bersama demi kesejahteraan umat. Okey guys, saya sudah Jangan lupa guys. Ya. Like, subscribe, like, comment, share, subscribe.